Eksperimen 3, 19 Juni 1974. Hasil dari 8 kali 8 sungguh mencengangkan. Hanya dosis terkecil diberikan. Namun, kami akan melanjutkan sesuai rencana memperkenalkan blackcurrant untuk menguji pengendalian diri. Masih harus dilihat apakah Finks akan melawan memakan makanan yang membawanya ke arah yang tidak membantu. Halo puzzle lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini kita akan bermain puzzle retran yang ketiga, yaitu Double Dutch, dan ukuran labirin Sudoku hari ini berukuran 9 kali 9. Di sini juga banyak peraturan yang lumayan standar ya. Jadi nantinya untuk jalur yang akan dilewati Finks ke Cupcake di sini, dia akan membentuk Dutch Whispers, serta juga ada peraturan Blackcurrants atau kismis hitam di sini. Intinya adalah ini memiliki peraturan rasio pairs yang biasa ya. Jadi sepertinya bakal sangat seru banget untuk bermain puzzle hari ini. Oke, dan mari kita langsung saja lihat peraturannya. Dan kalau kalian ingin bermain puzzle juga, link puzzle hari ini ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku, di mana kita harus menempatkan angka 1-9 pada setiap peta kosong, sehingga nantinya di setiap baris, di setiap kolom, dan di setiap kotak 3x3, dia harus memuat seluruh angka tepat satu kali, atau tidak ada angka yang berulang. Kemudian untuk peraturan perbuatan jalurnya di sini kita harus membuat sebuah jalur untuk Finks hingga bisa mencapai sebuah cupcake, dan jalur tersebut bisa bergerak secara horizontal, secara vertikal, atau secara diagonal. Cuman yang penting di sini adalah setiap petak hanya bisa dilewati oleh Finks maksimal satu kali saja, tidak boleh lebih dari satu kali. Dan kemudian juga di sini tidak boleh melintasi dirinya sendiri ya pada jalur tersebut. Jadi tidak boleh ada seperti ini misalkan. Dia akan melintasi dirinya sendiri ketika bergerak seperti ini. Dan yang terakhir juga kita tidak boleh melewati sebuah dinding atau melewati sebuah dinding nanti untuk jalurnya dari Finks hingga mencapai sebuah cupcake. Kemudian nantinya di jalur ini, dua petak yang bersebelahan di sepanjang jalur harus memiliki selisih minimal 4. Jadi dua angka yang akan bersebelahan di sepanjang jalur ini, dia akan memiliki selisih 4 atau lebih. Dan yang terakhir, untuk peraturan dari blackcurrant, angka yang dipisahkan oleh blackcurrant atau titik hitam memiliki rasio 1:2 dan tidak semua blackcurrant diberikan. Jadi untuk dua angka di sini angkanya harus 1:2, misalkan 2 dan 4, tapi tidak masalah di sini misalkan walaupun dia tidak memiliki titik hitam atau blackcurrant di sini, dia masih mungkin untuk memiliki angka dengan rasio 1:2. Jadi kita hanya punya informasi positif saja di puzzle ini. Oke, dan itu adalah peraturan untuk puzzle Double Dutch, dan mari kita langsung saja untuk start timernya dan mulai bermain puzzlenya. Oke ya. Dutch Whispers ya. Dutch Whispers itu sayangnya dia memiliki selisih minimal 4 ya. Kalau misalkan dia German Whispers selisihnya minimal 5, itu lumayan lebih terbatas lah ya dibandingkan peraturan Dutch Whispers ini. Kalau Dutch Whispers itu masih ada beberapa ruang sih ya, angka-angka bisa bersebelahan dengan angka apa. Yang paling terbatas itu adalah angka 5 sih. Angka 5 hanya bisa ditempatkan ketika dia bisa bersebelahan dengan angka 1 atau angka 9 saja. Itu adalah dua angka yang mungkin untuk bisa bersebelahan dengan angka 5. Dan mungkin saya coba jelaskan dulu lah ya untuk logika dari Dutch Whispers kali di sini ya. Kalau misalkan kita punya jalur seperti ini, di mana dia akan membentuk garis Dutch Whispers. Jadi logika tadi, di mana kalau misalkan ada angka 5, dua angka yang bersebelahan itu harus 1 atau 9 untuk bisa bersebelahan dengan angka 5 dan memiliki selisih 4 atau lebih dengan angka tersebut. Tapi logika selanjutnya adalah kalau petak-petak di garis tersebut tidak berisi angka 5 lagi, itu baru bisa kita dapatkan logika di mana bakal terjadi pergantian polarity untuk angka rendah dan angka tinggi di sepanjang garis tersebut. Tapi persyaratannya adalah dia tidak boleh berisi angka 5. Jadi angka rendah itu adalah 1, 2, 3, 4 dan angka tinggi adalah 6, 7, 8, 9. Jadi contohnya di sini, karena tidak bisa berisi angka 5 lagi, itu akan selalu bergantian angka rendah dan angka tinggi di sepanjang garis ini. Karena kalau kita menempatkan angka rendah bersebelahan, itu hanya bisa memiliki selisih 3 saja. Itu kan nggak mungkin. Kita butuh selisih 4 atau lebih. Dan sama juga dengan angka tinggi. 6, 7, 8, 9 hanya bisa memiliki selisih 3 saja, dan itu nggak mungkin. Jadi kita akan selalu bergantian atau kita bisa menandakan bahwa
Polarity angka rendah dan angka tinggi ini akan selalu bergantian, atau kita bisa warnakan ini merupakan angka rendah angka tinggi yang sama, dan ini merupakan angka tinggi yang berkebalikan dengan hijau di sini. Oke, dan itu adalah logika dasarnya ya dari Dart Whispers. Seingat saya nggak terlalu banyak sih ya logika yang mungkin bakal lebih advance kali ya dari Dart Whispers ini. Kita harus memastikan aja bahwa nanti angka-angkanya itu harus bisa memiliki selisih 4 atau lebih. Oke, dan sekarang gimana caranya kita harus membentuk jalur di sini ya dari Sphinx hingga mencapai cupcake. Yang menariknya untuk ya, Sphinx di sini pastinya akan selalu melewati beberapa blackcurrant lah ya nantinya. Kismis hitam di sini. Hmm, 1, 2, 2, 4, 4, 8, 3, 6. Oke. Yang menariknya itu kalau misalkan Sphinx melewati sebuah kismis hitam ya dalam jalurnya. Itu hanya bisa 4 dan 8 nggak sih untuk angka dengan rasio 1:2? Kalau misalkan Sphinx melewati jalur seperti ini dan titik hitam ini berada pada jalur, angka dengan selisih 4 atau lebih, tapi juga memiliki angka rasio 1:2, itu hanya bisa 4 dan 8 ya. Karena pilihannya itu hanya bisa 12, 24, 48, atau 36. Ini adalah semua kemungkinan yang mungkin pada rasio 1:2, dan hanya ada satu angka yang memiliki selisih 4 dan juga angka dengan rasio 1:2. Jadi hanya bisa 4 dan 8 kalau titik hitam itu berada pada jalur ya. Hmm. Dan tapi ya harus berhati-hati juga ya di sini ya. Kalau misalkan dia berada pada jalur tapi juga ada garis lah di sini yang melewati sebuah titik hitam tersebut. Nggak dua-duanya berada pada jalur tapi merupakan garis yang berbeda gitu. Jadi harus dilewati lah nantinya kalau misalkan dia melewati sebuah titik hitam maka dia harus 4 dan 8 untuk angkanya di situ. Oke. Okay. Ya, tapi di sini Sphinx dia bisa aja melewati ke kiri atau dia bisa aja melewati ke bawah sini ya, ke kanan sini. Em, oke, mungkin kita lihat 4 dan 8 ya. Hmm, iya, ini kayaknya cukup terbatas ya untuk penempatannya. Karena untuk kalau kita lihat ya di area sini nantinya, Sphinx akan selalu melewati salah satu dari lorong ini nggak sih nantinya untuk melewati sebuah jalur yang berada pada Sphinx sehingga mencapai sebuah cupcake pasti kan akan selalu melewati lorong dari salah satu petak ini ya. Antara dia melewati kismis di sini atau kismis di sini atau kismis di sini. Nggak bisa cara lain. Kalau misalkan suruh hmm, ya intinya dari jalur inilah kalau kita lihat dari garis ini ya. Dari garis ini nggak mencapai garis ujung, dia pasti akan selalu bergerak ke bawah untuk Sphinxnya. Kalau dia bisa aja bergerak seperti ini, atau kalau melewati ke sini, dia pasti akan selalu melewati titik ini nantinya. Jadi akan selalu melewati salah satu dari titik ini nantinya. Jadi kalau dia melewati, kalau Sphinx ini melewati ke kiri, dia hanya bisa bergerak seperti ini. Dan kayaknya cukup terbatas deh kalau dia bergerak ke kiri ya. Ini angkanya akan selalu menjadi 4 dan 8 untuk memiliki angka rasio 1:2 dan tadi selisihnya minimal 4. Tapi sekarang dua petak ini tidak bisa 4 dan 8 lagi. Kalau dia adalah 4 dan 8, sekarang petak ini bakal tidak ada kandidat lagi 4 dan 8 di sini mengeliminasi 4 8 di sini. Itu nggak mungkin. Tapi di sini juga nggak bisa 4 dan 8. Atau intinya kita punya terlalu banyak lah angka 4 dan 8 yang berada dalam box ini nantinya. Hanya ada dua angka dari 4 dan 8 yang berada dalam satu box. Ini ada 1, 2, 3. Itu nggak mungkin. Jadi kalau dia melewati ke kiri, dia hanya bisa melewati lorong di sini ya untuk mendapatkannya. Dan itu nggak mungkin. Hah, bentar, 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 bentar.
4, 8. Iya, intinya adalah kita bisa melakukan eliminasi ya, bahwa di sini kayaknya nggak bakal pernah bisa dilewati lagi oleh Finks di sini. Karena dengan cara melewati 4 dan 8 di sini, itu akan selalu mengeliminasi bagaimana cara petak ini berlanjut untuk jalurnya nanti. Karena petak ini harus selalu berlanjut antara dia bergerak ke kanan atau melewati lorong di sini. Tapi gimana pun caranya itu nggak bakal pernah bisa lagi. Karena kalau dia melewati ke sini, ini harus 4 dan 8 juga, tapi sudah ada 4 dan 8 di kolomnya. Tapi kalau misalkan kita bergerak ke kanan, itu juga sama, kita bakal terlalu banyak angka 4 dan 8 yang berada dalam baris ini. Jadi ternyata lorong ini nggak bakal pernah bisa dilewati lagi oleh Finks ya di sini ya. Jadi sekarang petak ini dia nggak bakal pernah bisa dilewati lagi karena untuk sebuah jalur melewati sebuah petak pasti harus ada sebuah petak sebelum atau sesudahnya. Jadi dengan mengambil petak ini jalur tersebut hanya bisa bergerak seperti ini dan itu nggak mungkin lagi karena sudah tidak boleh ada jalur yang melewati dari garis ini lagi sekarang. Oke, jadi ini tidak bisa merupakan sebuah jalur. Um, saya warnakan apa ya? Biasanya saya warnakan hijau ya untuk kemarin. Oke. Dan sekarang petak ini juga sama, nggak bisa dilewati oleh jalur lagi, nggak bakal pernah bisa. Iya, tapi harusnya dengan logika yang sama ya. Tadi dengan kita melewati salah satu lorong di sini nantinya supaya Finks bisa melewati sebuah lorong, itu akan selalu mengeliminasi dua petak ini untuk berisi 4 dan 8 lagi kan ya. Karena sekarang oleh Finks, dia pasti akan melewati lorong sini atau lorong sini, yang nantinya salah satu dari titik hitam ini akan menjadi 4 dan 8. Kalau 4 dan 8 seperti ini, itu akan mengeliminasi 4 8 di sini, dan kalau ada 4 8 di sini, itu akan selalu mengeliminasi 4 8 dari boxnya di sini. Jadi Finks tidak akan pernah bisa melewati sini lagi, atau dia harus menjadi 4 8 di sini atau di sini, dan itu nggak mungkin. Nice. Jadi sekarang Finks hanya bisa bergerak ke kanan untuk melewati jalurnya. Ini menjadi 4 dan 8 sekarang. Dan dia hanya bisa bergerak ke kanan. Ini saatnya juga udah lumayan menarik banget ya untuk permulaannya. Hmm. Di sini kayaknya nggak ada masalah ya jika Finks melewati jalur seperti ini atau langsung turun ke bawah ya. Hmm. Tapi intinya adalah sekarang dia akan selalu melewati lorong di sini ya, turun ke bawah supaya bisa petak ini keluar nanti dari lorongnya. Jadi antara seperti ini tadi atau seperti ini turun ke bawah. Tapi sekarang berarti seluruh petak ini tidak akan pernah bisa dilewati oleh Finks lagi ya, atau melewati dinding atau melewati dirinya sendiri nantinya. Melewati petak tersebut lebih dari satu kali juga. Jadi dia hanya bisa seperti ini nanti jalurnya atau bergerak ke bawah di sini. Nice. Oke, jadi kita punya posisi seperti ini sekarang. Sekarang berarti kalau ini adalah 4 dan 8, berarti sekarang titik hitam di sini tidak boleh 4 dan 8 ya. Berarti harusnya petak ini nggak bakal pernah bisa dilewati lagi. Kalau petak ini dilewati, tadi hanya bisa bergerak seperti ini, dan nantinya ini bakal 4 dan 8 juga. Itu nggak mungkin. Jadi ini nggak boleh, ini nggak bisa dilewati, dan otomatis berarti lorong di sini nggak bakal pernah bisa terlewati ya. Karena untuk melalui lorong sini, dia harus keluar juga dari lorongnya. Harus ada arah masuk dan arah keluar dari lorong tersebut. Oke. Kayaknya ini masih bisa dilewati oleh Finks di sini. 4 8 ya. Lalu di mana lagi? Ini ini kayaknya masih mungkin nggak sih untuk Finks menjadi arah yang cukup singkat ya nantinya. Dari Finks di sini mungkin akan bergerak seperti ini mungkin secara singkat banget untuk jalurnya. Kayaknya sih enggak ya dengan adanya penempatan titik-titik hitam di sini. Hmm, oh, dia nggak bakal pernah bisa melewati lorong ini ternyata ya. Kayaknya seluruh petak ini nggak bakal pernah bisa dilewati oleh Vince lagi deh, bahkan ternyata ya. Karena dengan melewati lorong di sini, itu harus melewati titik hitam di sini. Dan dia harus keluar lagi dan melalui titik hitam di sini. Dan nantinya bakal terlalu banyak angka 4 dan 8 yang berada dalam box ini ya. Ini bakal ada 3 angka dari 4 dan 8 yang berada dalam box ini. Jadi itu nggak mungkin. Jadi ya dia nggak bakal pernah mengambil petak ini lagi ya. Kalau mengambil petak ini, dia akan selalu turun ke bawah dan punya problem yang sama.
maka sekarang otomatis seluruh petak ini bakal terhalang lagi karena tidak mungkin ada jalur masuk dan jalur keluar dari lorong tersebut. Nice. Berarti sekarang seluruh petaknya juga sama, akan selalu terhalang. Jadi sekarang Sphinx hanya bisa bergerak ke kanan untuk jalurnya, sehingga ini menjadi titik hitam, yaitu 4 dan 8. Dan sekarang mengeliminasi 4 dan 8 dari sini. Ini nggak boleh 4 dan 8, atau kita punya terlalu banyak 4 dan 8 yang berada pada kolomnya. Nice. Jadi ternyata harus bergerak ke sini dulu ya, melewati titik ini dulu, dan kemudian lanjut lagi keluar dari lorong tersebut. Nice. Jadi ini harus 4 dan 8 juga. Di sini nggak ada masalah ya, karena dia merupakan jalur yang berbeda. Dia bukan dua angka yang bersebelahan di sepanjang jalur. Oke. Dan sekarang kita punya pilihan lagi antara dia bergerak ke atas atau bergerak ke bawah. Menariknya, walaupun dia bergerak ke atas, dia tetap harus mengambil petak ini ya. Kalau dia bergerak ke atas sekarang untuk jalurnya, dia hanya bisa keluar lagi untuk petak ini melalui lorong di sini. Jadi apapun kemungkinannya antara dia bergerak ke bawah atau bergerak ke atas, dia akan selalu mengambil petak ini untuk lanjutannya. Atau langsung bergerak ke bawah ya sekarang. Dan dan ini nggak bisa bergerak tidak boleh ada garis seperti ini ya, atau bakal terlalu banyak angka 4 dan 8 yang berada dalam box ini lagi. Banyak banget untuk logika-logika di mana kita bisa mengeliminasi dari melihat 4 dan 8 di sini ya. Jadi sekarang petak ini hanya bisa bergerak ke bawah, dan tadi antara melalui lorong sini atau langsung turun ke bawah nantinya dari petak ini. Dan sekarang di sini masih ada beberapa pilihan lagi ya sekarang. Cuman tadi petak ini sekarang tidak akan pernah bisa diambil tadi karena ini hanya bisa bergerak ke atas atau bergerak ke kanan. Dan ini tidak akan pernah bisa diambil lagi, tidak akan pernah bisa melewati lorong tersebut. Oke, dan di sini kayaknya masih mungkin untuk mendapatkan 4 dan 8 ya sayangnya. Saya nggak melihat ada 4 dan 8 yang mungkin akan membantu kita dari atas sini eliminasinya. Jadi belum tahu mungkin di situ ya. Di petak ini juga kayaknya masih ada beberapa opsi ya untuk bergerak. Dia bisa aja melalui area kiri atau mungkin langsung turun aja ke bawah ke cupcake-nya nanti. Cuman petak ini nggak bakal pernah bisa dilalui lagi oleh jalurnya. Ada lagi nggak petak-petak yang tidak akan pernah bisa dilalui jalur lagi di sini? Mungkin belum kali ya. Oke, mungkin kita harus melihatnya dari logika Dutch Whispers kali ya di sini. Ya, mungkin kita harus mulai untuk mewarnai dari Dutch Whispers-nya sih. Karena sekarang petak ini tidak akan pernah bisa 5 lagi kan ya. Kalau ini berisi angka 5, ini harus 1 dan 9 dan itu nggak mungkin. Jadi kita bisa mewarnainya. Ini menjadi biru, ini menjadi orange, dan ini menjadi biru sekarang. Ini nggak bakal pernah bisa berisi angka 5 lagi. Lalu 4 dan 8 di sini adalah 4 dan 8 yang berbeda ya menariknya di baris ini. Ini merupakan 48 yang biru, maka ini merupakan 48 yang orange. Karena tidak boleh berulang kan. Ini kalau misalkan 4, ini harus 8. Maka harus yang petak ini. Kalau ini 8, ini harus 4 dua-duanya. Jadi ini merupakan angka yang sama, makanya menjadi 48 yang orange. Sama juga untuk petak ini sekarang menjadi 48 biru. Kalau misalkan, mungkin nggak ini tidak berisi angka 5 sama sekali ya. Kalau tidak berisi angka 5 sama sekali, maka pergantiannya tadi bakal selalu benar. Menjadi biru, orange, biru, orange, biru, orange, dan itu nggak mungkin. Wow. Oke. Jadi kalau nggak ada angka 5 di sini, tadi kita tahu akan selalu bergantian warnanya. Maka harus menjadi biru orange, biru orange, biru orange, dan biru di sini. Dan ini bukan biru. Jadi harus ada angka 5 supaya bisa berganti polarity tersebut. Sehingga bisa ada angka 5 yang bersebelahan dengan angka 1 dan 9, dan itu bisa terjadinya pergantian nantinya untuk angka 1 dan 9 tersebut. Oke. Ini nggak mungkin 5 lagi karena sebelahnya bukan 1 dan 9. Ini juga bukan 5 karena tidak bisa bersebelahan dengan 1, 9. Ini bukan 5 juga karena berada dalam rasio 1 banding 2. Pilihannya 5, 7, 9 nggak bakal pernah bisa di rasio 1 banding 2. Oke, dan kita punya posisi seperti ini. Lalu, berarti kalau nggak ada angka 5 di sini, ini bakal selalu polaritinya bergantian ya. Ini menjadi orange, ini menjadi biru. Ini juga sama, harusnya nggak bisa berisi angka 5 karena ini bukan 1 dan 9.
Ini orange juga. Dan ya nanti dimanapun angka 5 berada, dia akan bersebelahan dengan 19 orange dan 19 biru di sini, sehingga bisa terjadi pergantian. Dan kalau ini 5, ini menjadi 19 orange dan 19 biru di sini, supaya bisa terjadi pergantian nantinya. Nice. Ini harusnya juga tetap sama, dia nggak bisa berisi angka 5 karena berada dalam rasio 1:2, sehingga ini harus biru supaya ini bergantian. Ini bergantian lagi, ini menjadi orange, ini menjadi biru. Nice. Oke, jadi mungkin seperti itu kali ya untuk pergantiannya di sini. Enggak, simpel aja sih sebenarnya di sini ya. Kalau misalkan ini berisi angka 4, oke gini. 5 di sini nantinya akan bersebelahan dengan 1 dan 9 di sebelahnya. Jadi kalau ini 5, ini bakal 1 dan 9 dua petak ini. Kalau ini 5, ini bakal 1 dan 9 untuk dua petak ini. Maka 1 dan 9 yang berada dalam baris ini, dia hanya bisa di sini nantinya. Berarti ini nggak bakal pernah bisa 4 lagi ya. Kalau ini adalah 4, dia harus bersebelahan dengan 8 dan 9 saja, nggak ada angka lain. Tapi ini sudah ada angka 8 di sini, 4, 8 pair. Ini nggak bisa angka 8 dan nggak bisa 9 juga, karena 9 sudah ada di sini di barisnya. Jadi ini bukan 4 lagi, ini menjadi yang 8, ini menjadi 4. Dan sekarang kita tahu yang mana yang merupakan angka rendah dan yang mana yang merupakan angka tinggi. Nice. Mungkin di sini saya ganti dengan pewarnaan saya yang biasa aja kali ya. Jadi mungkin saya ganti warnanya di sini deh. Ini mungkin saya ganti dia di abu-abu saja dulu mungkin. Dan biru sini adalah angka rendah. Saya ganti warna hijau. Dan ini adalah ungu yang merupakan angka tinggi kita. Nice. 84. Hijau angka rendah. Berarti ini 48. Berarti kalau ini ungu, ini adalah angka tinggi. Nggak mungkin angka 1. Berarti bakal ada 9 nantinya di sini ya. 591 atau 591. Maka ini bakal menjadi 15 pair sekarang. Nice. Oke. Puzzle-nya lumayan menarik banget ya sejauh ini. Bagaimana cara Dutch Whispers-nya bisa membantu kita dalam membuat jalurnya. 4 di sini menariknya harus bersebelahan dengan 8 atau 9 ya. Kalau dia bergerak ke bawah, ini nggak bisa 8 karena tidak bisa ada 8 lagi di box ini. Dan tidak mungkin 9 karena 9 nggak mungkin berada pada titik hitam. Jadi ternyata dia hanya bisa bergerak ke atas dan memang harus melalui dari sebuah ruang sini dulu ya supaya bisa nantinya keluar dari sini nantinya. Nice. Dan dia bisa bergerak ke atas seperti ini nantinya atau dia bisa bergerak ke bawah. Nanti Dutch Whispers kita bakal membantu sih dalam menentukan yang mana yang benar situ. Seperti sini hanya bisa bersebelahan dengan 89 tadi dan ini menjadi ungu sekarang. Oke, di sini sayangnya tapi kita masih belum tahu ya. Angka 8, angka ya ini 4 juga hanya bisa bersebelahan dengan 8 atau 9 sehingga ini menjadi 8 9 pair yang berada dalam box ini nantinya. Oh, berarti 8 9 pair di sini mengeliminasi 9 dari sini ya. Maka 9 hanya bisa di sini. Dan sekarang ini harus 5 dan 1 sehingga bisa terjadi pergantian. Ini menjadi ungu, 5 dan hijau di sini. Nice. Oke. Mungkin 5 kita warnakan orange saja kali. Lalu sekarang petak ini merupakan angka rendah, nggak mungkin 14, makanya harus 23. Ini angka tinggi nggak mungkin 89, maka harus 67. Kalau dia 7 nggak mungkin berada dalam rasio, makanya harus 6. Ini rasio hanya bisa 3, 6 bersebelahan dengan angka 3. Dan 6 hanya bisa bersebelahan dengan angka 2 untuk memiliki selisih 4 atau lebih. Maka tersisa 4, 5, 7 yang berada dalam boxnya. Nggak mungkin ada 5, 7 di boxnya, makanya menjadi 4. Dan 4 hanya bisa terhubung dengan 2 atau 8, tapi nggak mungkin 8 lagi sehingga menjadi 2. Benar-benar ya puzzle-nya kalau menurut saya sangat brilian banget untuk konstruksinya sejauh ini. 2, 7 harus ada di bawah, 3 menariknya harus ada di atas, dan ditemani dengan 1, 3, nggak mungkin 2, 4, 5, bisa aja 6, nggak mungkin 7, atau 8, 9 yang berada dalam boxnya. Ini tersisa 1, 3, 6. Tapi ini angka rendah, jadi nggak mungkin 6 lagi. Lalu kita punya posisi seperti ini. Ini nggak mungkin 5, maka ini harus hijau sekarang, yaitu 1, 2. Ini kayaknya masih mungkin untuk 5 ya. Nggak, kalau ini 5 nggak mungkin sih. Kalau ini 5, oh iya, oke. Tadi saya mikir kalau ini 5, dua petak ini harus 1 dan 9 ya, tapi nggak mungkin karena 9 sudah ada di sini, makanya harus double 1. Tapi 5 di box ini juga, itu bisa kita eliminasi. Agak susah ya untuk melihat untuk kotak 3x3 yang berada pada puzzle-nya. Namun nggak apa-apa, masih bisa terlihat kok dengan
lumayan bisa terlihat dengan adanya titik-titik putus-putus ya di sini. Ini sekarang menjadi, karena bukan ada 5 lagi di sini, ini menjadi ungu dan hijau seperti ini. Mereka ini juga 1 dan 2 ya, tidak mungkin 3 dan 4, angka rendah kita, dan menjadi 1 2 pair, mengeliminasi satu yang berada pada boxnya. Sehingga ini menjadi 3, ini menjadi 6, berarti kita butuh 7 yang belum muncul di boxnya. Coba kita benchmark dulu, baris ini kita masih butuh 5 dan 6, baris ini masih butuh 7 dan 3, dan di sini kita masih butuh 1 dan 9. Sini nggak mungkin ada angka 5, makanya bisa 6 dan 3. Ini menjadi 5, ini menjadi 3 dan 7. Rasio di sini nggak mungkin menggunakan 36, maka dari grup 1248, kita bisa membagi rasio itu dari grup 1248 atau dari grup yang 36. Ini juga sama, nggak bisa berisi angka 3, maka harus dari grup yang 1224 atau 48. Dan di sini nggak mungkin ada 4 dan 8 lagi di boxnya, maka antara dia 1 atau 2, atau 3 dan 6 ya. Cuman 3 dan 6 nggak mungkin ada di kolom ini lagi, maka harus 1 dan 2. Ada 1 di sini untuk membantu, ini 21 sekarang, berarti ini menjadi hijau kita. 2 harus bersebelahan dengan ungu ya, karena tidak bisa ada angka 5 bersebelahan dengan angka 2. Dan kita punya posisi seperti ini. Langsung lumayan banyak ya progres yang kita dapatkan di sini. Sekarang petak ini dia mungkin aja langsung ke bawah ya, tadi turun ke cupcake-nya langsung. Oke. 8, 9 ya. 1, 5, 7. Petak ini 2, 6, 7, 9. Ini masih bisa seluruh angka tinggi ya, sayangnya 6, 7, 8, 9. Tapi di box ini nggak mungkin ada angka 8, makanya harus 6, 7, 9 sekarang. Gimana caranya ya kita bisa mendapatkan ini, saya ganti deh, jangan abu-abu, mungkin terlalu gelap ya. Kita ganti warna apa ya di sini enaknya. Mungkin warna biru saja kali ya. Biru tidak akan pernah bisa dilewati lagi sekarang. 1, 2, 6, 7, 9. Masalahnya di sini masih bisa berisi angka 5 sayangnya ya. Kalau ada 5 di sini, dia masih mungkin tetap bersebelahan dengan 1 dan 9. Jadi kita nggak tahu apakah bakal terjadi pergantian lagi di sini atau enggak. Hijau, ungu, orange, hijau, ungu, orange, hijau, ungu, hijau, ungu, hijau, ungu, hijau. Itu nggak mungkin ya. Kalau misalkan di sepanjang garis ini nantinya tidak berisi angka 5, antara dia seperti ini atau seperti ini, itu masih sama logikanya. Itu akan selalu menjadi hijau, ungu, hijau, ungu, hijau, ungu, hijau. Harusnya ini adalah hijau ya, kalau tidak ada angka 5 lagi nantinya di sepanjang jalur yang melewati area ini nantinya. Itu nggak mungkin. Jadi nantinya bakal ada angka 5 yang dilewati di area sini nantinya. Tapi 5 mereka nggak bisa di kolom ini lagi. Ini juga bukan angka 5, karena petak ini bukan angka 1 dan 9. Ada 1 dan 9 masih petak ini. Berarti 5 nantinya bakal ada di salah satu petak ini ya, yang melewati oleh jalurnya. Tapi kalau 5 di sini, ya intinya adalah 5 nggak bakal pernah bisa di sini atau di sini ya. Karena kita kita harus melewati angka 5 yang berada dalam box ini nantinya lah. Di box ini hanya bisa berisi satu angka 5 dan harus dilewati angka tersebut supaya nantinya bisa terjadi pergantian yang tepat. Ini nggak boleh langsung hijau ungu hijau ungu hijau ungu hijau. Ini bukan hijau. Jadi angka 5 yang berada dalam box ini harus terlewati. Kalau misalkan ini adalah 5, dengan melewati hal tersebut, petak ini harus 1 dan 9 dan itu nggak mungkin. Dan sama juga logikanya kalau ini adalah 5 ya. Ini akan menjadi 1 dan 9 dan itu nggak mungkin karena sudah ada 1 dan 9 oleh Sudoku. Jadi ya berarti nantinya petak ini atau petak ini merupakan angka 5 sehingga membuat ini jadi 1 dan 9, tapi bukan angka 1 sekarang, jadi angka 9. Nice.
Jadi ini adalah ungu kita ya. Jadi harusnya kalau misalkan ini bukan angka 5, itu akan menjadi hijau, ungu, hijau ya. Dan itu nggak mungkin. Sehingga ini menjadi angka 5, yaitu orange kita. Dan ya sudah mengambil angka 5 yang berada dalam box ini. Jadi sudah pasti tepat. Akan menjadi ungu, hijau, ungu, atau ungu, hijau, ungu. Nice. Luar biasa sekali. Berarti ini menjadi hijau sekarang. Hijau kita bukan angka 1, 2, 3, makanya bisa 4. Dan 4, dimanapun angka 4 yang berada, harus bersebelahan dengan angka 8 ya. Karena sudah ada angka 9 yang berada dalam box ini. Jadi angka 8 karena nggak bisa sini lagi, maka harus bergerak ke bawah, melewati jalur di sini. Ini menjadi ungu, hijau, ungu. Wow, saya lumayan lancar banget ya ngerjain puzzle ini. Dan seru banget sih kalau menurut saya untuk puzzle-nya. 3, 5, 6. Oleh Sudoku, petak ini juga lumayan terbatas. Ya, ini adalah angka tinggi 679, tapi nggak mungkin 6 atau 8 atau 9, sehingga menjadi angka 7. 3, 5, 6. 1, 2. 3 menariknya di box ini, dia hanya bisa di 2 tempat, sehingga di box ini nggak mungkin sini lagi, nggak mungkin di baris ini, makanya bisa di sini sekarang. Oke, ini adalah angka rendah, nggak mungkin angka 4, 1, 2, 3, 4, 8, 1, 2. Oke, mungkin hanya segini dulu kali ya yang bisa kita dapatkan sekarang. 1, 2, 4. Di sini rasionya harus 3 dan 6 ya, karena nggak mungkin 4, 8. Dan kalau dia 1 dan 2, kita punya terlalu banyak lagi angka 1 dan 2 yang berada pada kolom ini. Maka ini merupakan yang 3, 6. Mengeliminasi 3 dari kolomnya. 3 di box ini tadi berarti harus di sini. Dan karena ini 3, 6, ini nggak mungkin 3, 6 juga yang berada dalam box ini. Maka dari pilihan 1, 2, 4, 8. Nggak mungkin 4, 8 di kolom ini. Sehingga pilihannya hanya bisa ini nggak mungkin 8 lagi karena nggak mungkin 4 di sini. Antara 1, 2 atau 2, 4 dan bakal selalu memiliki angka 2 dalam dua kemungkinan tersebut. Mengeliminasi angka 2 dalam barisnya dan kita punya posisi seperti ini. Oke. 6 oleh Sudoku di box ini dia hanya bisa satu tempat sekarang dan tersisa 1 dan 2. Di kolom ini kita masih butuh angka 7 yang belum muncul. Lalu di mana lagi? 6, 7, 9, 1, 2, 3, 4. Kita tersisa seluruh angka tinggi 5, 6, 7, 9. Oke. Ini bukan 5 dan 6, maka 5 dan 6 harus di bawah sini nantinya. 5 dan 6. Baris ini kita masih butuh 5, 6, 8 ya. Menarik nggak di situ? 5, 6, 8. Ini bukan 8 lagi. Dan ini bukan. Menariknya dua petak ini, dia tidak akan pernah bisa memiliki rasio untuk memiliki selisih 4 atau lebih ya. Jadi garis tidak akan pernah bisa melewati sini lagi. Jadi petak ini kalau dilewati dia hanya bisa bergerak seperti ini dan itu nggak mungkin. Sama juga untuk petak ini sekarang. Jadi sekarang ini sudah terhalang, tidak akan pernah bisa dilewati lagi. Ini sayangnya masih mungkin ya, bisa bergerak seperti ini nantinya. Ini nggak mungkin lagi. Dan di sini, 5 dan 9 masih mungkin ya. Ada 5 dan 9 bisa bersebelahan dengan di sepanjang garis Death Whispers. Oke. Dan kita juga harus berhati-hati ya, di bawah sini lumayan banyak juga untuk area 2x2 yang kita bisa melewatinya secara diagonal situ. Harus berhati-hati juga di situ ya. Ini juga akan menjadi biru sekarang karena tidak akan bisa dilewati lagi. Ada Sudoku nggak yang membantu kita mungkin di sini ya? 1, 2, 6, 7, 9. 5, 6, 8 di box ini nggak mungkin ada angka 8 lagi, makanya bukan 8 sekarang. Oke. Ini saya ganti lagi deh. Ini kayaknya terlalu terang juga ya untuk ininya. Saya bingung untuk pewarnaannya. Mendingan pakai warna apa? Tapi kayaknya abu-abu lebih oke ya untuk pewarnaannya. 4, 7, 9. Ini bukan 6 lagi sekarang di kolomnya, makanya harus 5, 7, atau 9. 2. 2 lumayan terbatas lah ya. 2 di box ini, dia nggak mungkin di kolom ini lagi, nggak mungkin di barisnya karena ada 2 di sini. Maka salah satu petak ini harus berisi angka 2 nantinya. Angka 4 juga lumayan terbatas sih ya di kolom ini juga. 4 harus ada di box ini di bawah sini.
Cuman mungkin masih belum terlalu membantu juga di situ. 5, 6, 8 ya. Ini bukan 8, ini bukan 6, dan ini bukan 5 lagi sekarang. Oke, saya miss sesuatu kayaknya di sini ya. Bagaimana untuk petak ini untuk berlanjut mungkin ya? Kalau dia berisi angka, kalau dia bergerak ke bawah, wait, ini bakal selalu 9 nggak sih untuk petaknya? Kalau dia bergerak ke kanan, dua petak ini supaya bisa memiliki selisih 4 atau lebih, hanya bisa 5 di sini dan 9 di sini ya. Nggak ada cara lain. Ya, karena ini nggak bisa dua-duanya merupakan angka tinggi. Harus ada angka 5 dan bisa bersebelahan dengan angka 9. Jadi petak ini akan menjadi angka 9 nantinya. Kalau dia bergerak ke bawah, itu juga pasti akan selalu menjadi 9 nggak sih? Karena kalau kalau ini adalah, ini nggak mungkin angka tinggi dong. Jadi kita tahu kita nggak bakal pernah bisa bersebelahan angka tingginya. Kalau ini adalah angka rendah, dia nggak mungkin 1, 2, 4, maka akan menjadi 3, dan 3 hanya bisa bersebelahan dengan angka 9 saja, nggak mungkin 6 atau 7. Nggak ada yang masih bisa 7, salah saya. Tapi ya harusnya nggak mungkin 6 lah ya intinya. Dia kalau bergerak ke bawah, ya antara ini menjadi 3 dan bersebelahan dengan 7 atau 9, atau ini menjadi 5 dan bersebelahan dengan angka 9. Jadi intinya adalah ini bukan 6 lagi. Atau enggak kalau misalkan ini adalah 6, kita harus mendapatkan angka 1 dan 2 yang bisa bersebelahan dengan angka 6 tersebut ya, di sini atau di sini, dan itu nggak mungkin lagi oleh Sudoku. Itu cara gampangnya untuk melihatnya. Dan ini menjadi 7, 9 pair, makanya bukan 7 dan 9 lagi sekarang. Atau membantu sih ya. Jadi 6 sini membantu, ini menjadi 6, ini menjadi 5 sekarang. 7, 9, 8, 9. Ya, 5 di sini melihat ke atas, menyelesaikan 7, 5 sekarang. Dan kita butuh 9 yang berada dalam kolom ini. Ini menjadi 2, 4, 9. Kita tahu ini bukan 2 tadi. Oke. Dan sekarang petak ini nggak bakal pernah bisa dilewati lagi, karena untuk melewati petak ini, dia hanya bisa bergerak ke kiri dan bergerak ke kanan untuk masuk dan keluar dari petak tersebut, dan ini bukan angka dengan selisih 4 atau lebih. Jadi ini nggak bisa, ini juga nggak bakal pernah bisa lagi sekarang. Tapi sayangnya dia masih bisa beberapa kemungkinan ya. Dia bisa aja bergerak seperti ini. Saya nggak melihat ada permasalahan di situ ya. Kalau misalkan dia bergerak seperti ini, dua petaknya nantinya bakal menjadi double 9. Ada permasalahan nggak di situ? Hmm. Nggak ada yang aneh sih ya untuk misalkan ini bisa double 9. 9 masih bisa bersebelahan dengan beberapa angka di sini ya. Mungkin angka 1 atau bahkan angka 5 juga di sini ya untuk mendapatkan bersebelahan dengan angka 9. Kalau dia bergerak ke bawah, tadi dia masih bisa bersebelahan dengan 3 atau 5. Hmm. Wow, ini gimana lanjutannya dong? Atau mungkin, iya saya miss di sini ya untuk angka 5, dia hanya bisa bersebelahan dengan angka 1 saja. Sorry, sorry, sorry. Ya, kita harus fokus juga untuk memastikan bahwa dua angka di sini akan memiliki selisih 4 atau lebih. Satu membuat menjadi 2, satu membuat menjadi 2, dan satu. Oke. 4 bersebelahan dengan 8, 9 sudah oke. 1, 2 selesai. Satu di sini mengeliminasi satu dari sini, dan 2 juga sama, jadi 4, dan bersebelahan dengan angka 2 untuk rasio 1 banding 2. 4 membantu menyelesaikan 9 kita. Lalu coba kita banding sama kolom ini. Mungkin kolom ini masih butuh 1 dan 5 yang belum muncul. Dan kolom ini kita masih butuh 9 dan 8. Oke. 8 dan 9, ya dia masih bisa untuk petak ini, masih ada beberapa kemungkinan ya untuk mendapatkan 8, 9 jalur cupcake-nya. Dia masih bisa dari kiri, dari atas, dari diagonal, atau dari kanan di sini. Jadi masih banyak cara untuk mendapatkan ke cupcake-nya. Sayangnya ya. 2, tapi mengeliminasi 2 dari sini, maka kalau ini tidak bisa berisi angka 2, 1 nggak bakal pernah bisa muncul juga, atau nggak bakal ada angka 2 yang menemaninya, dan 8 membantu menyelesaikan 8, 4 kita. Oke, berarti dari sini kita masih butuh 1, 7, 9 ya.
Apakah kita bisa selesaikan? Ini bukan 7 lagi di kolomnya. Mungkin masih belum tapi. Di sini nggak mungkin ada angka 8, berarti harus ada angka 2 ya. Boleh ada angka 8 yang berulang pada boxnya. Tapi 8 sini menyelesaikan 6, 5, 8 di boxnya. 1, 9 per. Ya, di kolom ini kita masih butuh angka 5 dan kita masih butuh 2 dan 4 yang harus di bawah sini. Oke. Di mana lagi lanjutannya? 179, 3, 6. Kita butuh angka 2 ya. Angka 2 yang belum muncul di box ini. Sekarang hanya bisa di sini sekarang. Dan tersisa 7 dan 9 di barisnya. Kolom ini mungkin butuh 1, 9, dan 7. 1, 7, 9 lumayan banyak ya yang muncul di sini. Ini nggak mungkin 9 lagi sekarang. Uh, deadly pattern ya. Ada deadly pattern di sini 2 dan 4 yang nantinya akan diselesaikan dengan jalur di sini sih nantinya. 7, 9 ya. Sudah pasti oke kan ya untuk jalurnya. Bersebelahan dengan 7, 9. Ya ini masih valid. Ini juga valid, ini juga valid. Jadi masih belum tahu untuk kita bisa menyelesaikan angka tersebut. Baris ini 1, 3, dan 5 yang belum muncul. Petak ini naked single, nggak mungkin 1 dan 5, maka menjadi 3 sekarang. Dan 5 bisa ditempatkan, 5 bukan yang 1, 3, dan 6 yang benar. Sorry. 1, 3, 6. 1, 3, 6. Tapi 1 nggak mungkin sini lagi, 3 nggak mungkin sini lagi, oh dan 6 juga, maka menjadi 1, dan ini menjadi 3, 6 per. Oke. Ya, di sini masih bisa ya. 3, 9, 3, 7, atau dia bergerak ke kanan, 5, 9, 1. Ini nge-stuck banget ya untuk pembuatan jalurnya di sini. Adakah logika yang saya miss kira-kira? 1, 5, 9. Ya, dari kedua baris ini pun juga agak susah dalam menyelesaikannya oleh Sudoku ya, karena nggak banyak untuk penempatannya nanti. Oh nggak, kita bisa mengeliminasi petak ini. Petak ini nggak mungkin pernah bisa dilewati oleh jalur lagi, karena dia harus masuk dan keluar lagi. Dan dua angka di sini nggak bakal pernah bisa memiliki selisih 4 atau lebih sekarang. Jadi dia hanya bisa bergerak ke kiri sekarang dan melewati seluruh petak ini nantinya. Dan sekarang dia masih ada beberapa pilihan ya. Kiri, bawah, diagonal, tapi akan selalu melewati lorong sini dan keluar lagi sekarang. Nice. Oke. Berarti angka 1 lanjutannya adalah angka tinggi ya. Angka 5, 6, 7, 8, 9 nantinya. Kalau misalkan kita menempatkan angka 5, 6, 7, 8, 9. Ini adalah orange kita, ini adalah ungu, ini adalah hijau. Ini angka rendah, ini nggak bakal pernah bisa 5 lagi atau bersebelahan dengan 2 atau 4, nggak bakal pernah bisa. Makanya menjadi ungu, dan kita butuh angka 5 yang berada dalam kolom ini di sini sekarang. Oke ya, itu membantu. Oke, ini hijau nggak bakal pernah bisa bersebelahan dengan petak ini. Hijau nggak bisa bersebelahan pada sebuah jalur. Ini juga sama tapi masalahnya ya, dia masih bisa bersebelahan dengan angka tinggi nantinya. 2 atau 4. 3, 5 ya. Petak ini angka tinggi yaitu 7, 8, 9. Ini nggak bisa 5, dua petak ini, maka harus terjadi pergantian lagi. Ungu, hijau, ungu. Ya, di sini sayangnya dia masih bisa, masih banyak cara ya untuk mendapatkan satu ke sini. Petak ini nggak bakal pernah bisa lah. Kalau mengambil petak ini, kalau petak selanjutnya adalah, ini tricky ya. Kalau mengambil petak ini, dia nggak bisa terhubung dengan 5 ya. Petak ini nggak bakal pernah bisa terhubung dengan 5 karena 5 hanya bisa terhubung dengan 1 atau 9.
Jadi kalau petak ini terambil oleh jalur, dia hanya bisa terhubung dengan petak ini dan petak ini dan menjadi angka tinggi. Satu hanya bisa bersebelahan dengan angka tinggi, tapi angka tinggi nggak bisa bersebelahan dengan angka tinggi. Jadi bakal ada kontradiksi di situ. Jadi nggak mungkin. Jadi petak ini nggak bakal bisa diambil, sehingga antara bergerak seperti ini atau dia bergerak ke bawah dulu, kemudian lanjut ke ungunya. Salah satu petak ini harus berisi angka rendah dan salah satunya lagi harus berisi angka tinggi. Angka rendah kita nggak mungkin 2 atau 4, maka harus menjadi 1 atau 3. Oke. Angka tinggi kita 7 di kolom ini nggak ada di bawah sini ya. Berarti ini bukan 7 lagi di boxnya atau 8. Sehingga menjadi 6 atau 9. Tapi iya masih bisa nggak sih masalahnya untuk itu bisa berisi 6 atau 9? Wow, ini gimana lanjutannya ya? 4 di sini. Oke, kalau ini adalah angka 4, itu bakal lumayan susah ya. Ya, oke. Ini nggak bisa 4. Kalau ini 4, kita butuh angka 8 dan angka 9 untuk bersebelahan dengan angka 4. Ini adalah angka 8 dan 9, dan petak setelahnya adalah 8 dan 9. Dan kita punya terlalu banyak angka 8, 9 yang berada dalam box ini. Ada 1, 2, 3. Itu nggak mungkin. Nice. Jadi menjadi 2, menjadi 4. Menyelesaikan dari lipatan kita, 2 dan 4. Um, tapi tetap nggak membantu ya. 2 di sini masih bisa bersebelahan dengan 7, 6, 7, 8. Tapi ini nggak mungkin 9 lagi sekarang di boxnya. Sehingga menjadi 7 atau 8. Kayak ada sesuatu deh. Bagaimana cara kita untuk mencapai sebuah cupcake di sini ya? Um, atau mungkin pertanyaannya adalah, apakah mungkin kita bisa melalui lorong di sini ya? Kalau melewati lorong di sini, nggak, ini bisa aja ya kayak 5, 9, 1, 8. Apa permasalahannya di sini? 5, 9, 1, 8, dan ini angka rendah lanjutannya. Oke, gimana sih caranya untuk mendapatkan endingnya di sini? Petak ini nggak bakal pernah bisa diambil lagi oleh jalurnya, dan petak ini juga nggak bakal pernah bisa, karena untuk mengambil petak ini dia harus ada angka 8 dan 9 untuk masuk dan keluar dari petak tersebut. Tapi dia hanya bisa bersebelahan dengan satu saja angka dari 8 dan 9. Jadi sekarang petak ini juga sama, walaupun dia bergerak secara diagonal, dia nggak bisa bersebelahan dengan petak ini lah nantinya. 2 dan 1 dan 5 itu nggak bisa. Jadi ini bukan sebuah jalur. Oke, jadi pilihannya antara dia bergerak secara diagonal, oh bahkan bisa aja diagonal, terus turun dan bergerak seperti ini ya. Nah, oke. Oke, pertanyaannya adalah, apakah mungkin petak ini tidak terambil oleh jalur? Kalau petak ini tidak terambil oleh jalur, dia hanya bisa bergerak seperti ini ya, dan itu menjadi rendah, tinggi, rendah. Ini harusnya angka rendah dan itu nggak mungkin. Jadi petak ini bakal terambil oleh jalur. Tapi dia bisa aja bergerak secara diagonal, kemudian turun lagi dan bergerak ke kanan. Ini harusnya valid nggak sih? Rendah, tinggi. Dan itu masih mungkin ya. Atau em, atau seperti inilah nantinya. Dua petak ini pasti akan terambil oleh jalur lah sekarang. Karena kalau misalkan petak ini tidak terambil oleh jalur, akan terjadi permasalahan yang sama. Rendah, tinggi, rendah. Itu nggak mungkin. Jadi ya dua petak ini akan selalu terambil oleh jalur. Antara seperti ini dan bergerak seperti ini, atau dia bergerak seperti ini, bergerak ke atas dan langsung bergerak ke kanan terhubung dengan 8 dan 9. Ya, oke, oke. Jadi salah satu petak ini harus angka rendah, salah satunya lagi harus angka tinggi. Dan angka rendah kita, gading, oke, angka rendahnya nggak mungkin angka 5 lah. Harus ada satu angka rendah dan angka tinggi ya, karena tidak bisa berisi angka 5. Dan tunggu, saya bingung sendiri ya. Kalau misalkan tadi jalurnya seperti ini, ya ini bakal ada satu rendah dan satu angka tinggi karena tidak bisa berisi angka 5. Atau kalau dia bergerak seperti ini, dia nggak bisa langsung terhubung karena rendah, tinggi, tinggi. Maka harus rendah, tinggi, tinggi.
Dan ya ada satu angka rendah juga, dan nggak bisa berisi angka 5. Satu angka rendah dan satu angka tinggi. Dan angka rendah kita di dua petak ini adalah angka 3. Dan itu mengeliminasi 3 di sini sehingga menjadi 6. Lalu 2, 3. 3 itu hanya bisa bersebelahan dengan 7, 8, atau 9 ya. Sayangnya itu setelah diambil semua di kolomnya. Nggak bisa ada angka 6. Cuma 6 bantu mengeliminasi 6 dari sini sehingga menjadi 3. Membuatnya menjadi 1, menyelesaikan 1, 5 kita. Ini bukan 1 lagi sekarang. Oke. 5, 1, 9. 3. Kalau misalkan ini ada suatu hal yang aneh deh kayaknya. 5. Ini bukan 1 lagi sekarang. Maka 1 di kolom ini dia hanya bisa di atas ini. Dan itu mengeliminasi 9, ini menjadi 9, ini menjadi 1, dan ini bukan 1 lagi. Oke, ternyata oleh sudah aja yang membantu kita ya. Sekarang di kolom ini kita masih butuh angka 6, dan sekarang kita tahu bagaimana 6 sini akan berbelok ya. Dia nggak bisa terhubung dengan angka 5, maka 6 hanya bisa langsung terhubung dengan angka 1. Oke guys. Dan ini nggak bisa berada pada jalur, dan 6 membantu mengeliminasi 6, 3 di sini, sehingga ini menjadi 3, dan kita tahu ini merupakan yang angka rendah ya. Jadi dia hanya bisa bergerak ke atas sekarang untuk angka tingginya. Kemudian karena angka tinggi tidak bisa bersebelahan dengan angka tinggi, maka dia harus bersebelahan dengan angka rendah ke bawah, dan kemudian hanya bisa bergerak seperti ini untuk mencapai sebuah cupcake. Wow, ternyata memang jalur yang sangat panjang ya, melewati jalur yang sangat panjang untuk Finksys ini. Sehingga ini menjadi ungu, ini menjadi orange, hijau, orange. Nice. Tinggal angkanya saja sekarang. 2, 3 hanya bisa bersebelahan dengan 7, 8, 9. Harusnya sudoku aja nggak sih? Iya, dengan 5 di sini dia hanya bisa bersebelahan dengan 9. 8, 9 bantu menyelesaikan 9, 7. 8 di sini, 7 di sini. 9, 7, 9, 7. Dan yang terakhir adalah 9 dan 8. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video selesai untuk double Dutch. Penggunaan Dutch Whispers dan juga rasio pairs yang sangat luar biasa sekali oleh Martin Sis di sini. Kita tahu kalau misalkan sebuah jalur melewati sebuah blackcurrant atau rasio pairs, itu hanya bisa 4 dan 8, dan itu membantu kita melihat bagaimana Finks harus bergerak melalui labirin di sini. Itu luar biasa sekali, dan kita juga harus melakukan coloring ya. Bagaimana kita bisa membuat sebuah angka rendah dan angka tinggi bergantian, dan juga terjadinya sebuah penyetopan pergantian tersebut dengan adanya angka 5 sehingga bisa terjadi pergantian yang berkebalikan dari yang sudah ada. Itu luar biasa sekali. Dan juga bagaimana di ending tadi ya, walaupun saya sedikit struggling untuk melihat bagaimana angka 2 di sini bisa mendapatkan angka tinggi terhubung dengan angka tinggi di sini sehingga bisa terjadinya mengambil dua petak ini dan ada angka rendah dan angka tinggi yang bisa bersebelahan dengan angka tersebut. Puzzle sangat luar biasa sekali oleh Martin Sears dan sangat seru banget untuk dimainkan. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini, dan kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.